Susi yang mengetahui kalau asistennya diusir oleh sang suami tak bisa banyak bicara setelah ada pembantu baru yang dipekerjakan oleh suaminya. Mereka pun cekcok karena Susi tak suka dengan pembantu yang dipilih oleh suaminya, seorang ibu-ibu. Akhirnya, ia yang kesal pergi meninggalkan rumahnya dengan membanting pintu cukup keras. Fiona yang tengah menanam bibit sayuran di halaman depan pun sampai kaget dibuatnya. Fiona melihat Susi begitu marah dan pergi meninggalkan rumahnya. Kenapa lagi mereka? Kadang adem, kadang berantem. Gumam Fiona. Menjelang malam, Fiona mengajak putranya makan bersama. Hari ini Fiona masak cukup banyak. Tadinya ingin mengajak tetangga barunya itu, namun bersama di rumahnya sekaligus untuk membayar biaya pengobatan putranya. Dek, Om Dokter sama Tante Susi kayaknya lagi berantem deh. Bunda gak enak untuk ngajak juga. Gimana dong? Gak apa-apa Bunda, ajak aja. Yang penting kan Bunda udah menawari mereka makan malam bersama. Kalau mereka menolak ya sudah gak apa-apa. Ya juga ya Dek. Ya udah Bunda ke sebelah dulu ya. Adik tunggu Bunda di rumah. Jangan kemana-mana ya. Bunda cuma bentar, ucap Fiona kepada putranya. Rehan mengangguk. Fiona pun melangkahkan kakinya menuju rumah Ardian. Fiona agak was-was saat akan mengetuk pintu rumah, tapi ia sudah berniat mengajak mereka. Mau tidak mau, gimana nanti? Tepat sebelum Fiona mengetuk pintu, ternyata Ardian sudah terlebih dahulu membuka pintunya. Keduanya saling berpandangan. Pak Dokter, maaf mengganggu malam-malam, ucap Fiona kikuk. Ardian tersenyum. Gak apa-apa Fiona, ada apa? Rehan sakit lagi? Oh enggak dok, Rehan sehat alhamdulillah. Ardian beroh ria. Lalu tanya Ardian penasaran. Tadiona Fiona mau mengajak dokter dan Mbak Susi untuk makan malam bersama. Tapi sepertinya dokter ada acara ya. Ya udah mungkin lain kali aja. Aku bisa. Kebetulan aku pergi mau makan malam, ucap Ardian sambil menahan tangan Fiona saat akan hendak pergi. Fiona membalikkan badannya. Loh, kok makan malam di luar? Memangnya Mbak Susi kemana? Tanya Fiona spontan. Melihat Ardian berubah ekspresi wajahnya, Fiona buru-buru minta maaf, it's okay. Aku sudah biasa tidak makan di rumah, lebih sering makan di luar. Susi tak suka memasak. Oh begitu. Fiona makin merasa tak enak. Jadi undangan makan malamnya masih berlaku kan? Tanya Ardian. Fiona dibuat bingung olehnya. Ia tak ingin dicap sebagai wanita tidak baik dengan mengundang laki-laki lain yang bukan imamnya untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi ia sudah terlanjur mengajak dan Susi juga tak ada di sana. Fiona pun mengajak Ardian masuk ke dalam rumah sederhananya. Ardian masuk ke rumah sederhananya milik Fiona. Rumah bergaya minimalis itu terlihat tertata rapi. Silahkan masuk dok, maaf agak berantakan, Rehan habis bikin VR, ucap Fiona mempersilahkan Ardian duduk di meja makan. Ardian terlihat takjub dengan berbagai macam masakan rumah di hadapannya. Ardian tersenyum ramah kepada Rehan yang duduk manis di depannya. Tangannya terulur mengacak rambut bocah tampan tersebut. Sementara itu, Fiona tengah sibuk menyiapkan piring, gelas, sendok untuk mereka pakai. Halo sayang, gimana sudah enak kan sekarang? Tanya Ardian kepada Rehan. Rehan terlihat malu-malu. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Dijawab dong sayang kalau ditanya, ucap Fiona yang muncul dari dalam dapur dengan membawa piring, gelas, dan sendok masing-masing 3 buah. Ia meletakkan semua benda-benda itu di atas meja. Ardian ingin membantu tapi ditolak Fiona. Dengan cekatan pula Fiona mengalasi nasi di piring Ardian. Ardian tak pernah diperlakukan seperti ini oleh istrinya sendiri selama keduanya berumah tangga. Maaf dok, saya lancang, ucap Fiona tersadar akan kelakuannya yang tak seharusnya. Ia menundukkan kepalanya saking malunya. Begitu juga dengan Ardian, tapi ia menikmatinya. Tak apa, saya merasa terhormat diperlakukan seperti tadi kok. Karena jujur saya tidak pernah diperlakukan seperti itu. Makasih ya, ucap Ardian sambil tersenyum. Fiona mengangguk malu. Mereka pun makan malam bersama. Ardian beruntung bisa menikmati makan malamnya di rumah Fiona. Ibu satu anak itu begitu hangat dan pandai memasak.
Ia sangat pandai mengurus keluarganya. Itu yang membuat Ardian langsung nyaman berada di sekitar Fiona. Belum lagi Rayhan yang sangat lucu dan pintar. Bocah kecil itu tak sungkan-sungkan meminta Ardian menyuapinya. Tak hanya itu, Rayhan juga duduk anteng di pangkuan Ardian sambil disuapi. Ketiganya terlihat seperti keluarga yang bahagia. Ardian bertanya-tanya bagaimana bisa mantan suami Fiona menyia-nyiakan wanita selembut dan sebaik Fiona. Apakah pria itu bodoh tidak melihat ketulusan Fiona? Entahlah, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Yang pasti saat ini Ardian begitu menikmati kedekatan mereka satu sama lain. Fiona kaget melihat Ardian masih ada di rumahnya. Ia mengira Ardian sudah pulang saat dirinya meninggalkannya sendirian karena harus menemani Rayhan tidur. Tak disangka Ardian masih duduk santai di depan ruang TV sambil menonton berita. Ardian tersenyum lalu memberi kode kepada Fiona untuk mendekat. Fiona mendekat lalu duduk di sofa samping Ardian. Rayhan sudah tidur. Fiona mengangguk. Aku kira dokter sudah pulang, gak taunya masih nonton TV, ucap Fiona. Sengaja tunggu yang punya rumahnya, takutnya masih kangen, goda Ardian. Fiona tersipu malu. Pak dokter, ini ada-ada aja. Ardian ikut tertawa. Panggil Ardi saja, jangan Pak dokter. Nggak enak dengarnya. Nggak enak ah. Masa panggil nama? Udah beneran Pak dokter manggilnya. Kalau gitu Mas Ardi aja ya, please jangan Pak dokter. Nggak enak didengarnya. Tapi Ardian menatapnya tajam. Fiona menundukkan kepala. Ardian mengangkat wajah Fiona. Ditatapnya wajah yang tertunduk itu. Fiona tatapan kaku, ucap Ardi. Lembut tapi terkesan tegas. Fiona masih setia menundukkan wajahnya. Fiona, ucapnya membuat Fiona merinding. Tak mau, akhirnya Fiona pun mengangkat wajahnya perlahan. Fiona tercekat. Secara tak sadar ia menahan nafasnya. Pasalnya wajah Ardian terlalu dekat. Bahkan Ardian semakin mendekatkan wajahnya. Hidung mereka bersentuhan. Rileks, Fiona, bernafaslah, ucap Ardian tanpa melepas tatapan matanya dari Fiona. Dengan perlahan Fiona menghembuskan nafasnya. Belum juga selesai dari rasa terkejutnya lagi-lagi Fiona dikejutkan dengan menempelnya benda kenyal yang hangat di bibirnya. Perkesekian detik Fiona terdiam, dan saat mencoba melepaskan diri, Ardian justru semakin memperdalam ciumannya. Tubuhnya dipeluk dengan erat. Fiona menyerah dan membiarkan Ardian mencium bibirnya. Tapi lambat laun Fiona pun membalas ciuman mesra Ardian. Kedua tangan Fiona melingkar di leher Ardian, meremas rambut dan menekam tengkuk Ardian seolah meminta memperdalam ciumannya. Tanpa basa-basi lagi, Ardian semakin memperdalam ciumannya. Hisapan sedotan kuat pada bibir Fiona membuat hilang kendali. Ardian melepaskan ciumannya. Fiona terengah-engah menghirup oksigen sebelum kembali dilumat oleh Ardian. Ups, desah Fiona saat Ardian mulai mencumbu lehernya. Fiona meremas rambut Ardian. Ia mendorong tubuh Ardian. Ardian tersadar dan segera minta maaf. Maafkan aku Fiona, aku tidak bermaksud. Aku mengerti Mas. Tolong lain kali jangan bersikap seperti itu. Lebih baik Mas pulang. Ini sudah malam, aku ingin istirahat, ucap Fiona sambil memalingkan mukanya. Ardian kembali meminta maaf lalu keluar dari rumahnya. Fiona memegang dadanya yang berdetak kencang. Jujur, awalnya ia kaget saat Ardian menciumnya, tapi lambat laun ia menikmati ciuman tersebut. Ciuman lembut yang penuh kerinduan dirasakan olehnya. Tapi ia kemudian tersadar kalau apa yang dilakukannya adalah salah. Ardian adalah suami Susi, tetangganya.